yang bikin aku tersentuh. Mereka benar-benar mikirin kenyamanan banyak orang, termasuk yang beda keyakinan kayak Gitu guys. Makanya Islam di Malaysia itu agak apa ya, berbeda dengan Islam-Islam negara lain gitu kan. Sangat-sangat kental sekali. Ojek motor aja gak ada di sana guys. Kenapa ojek motor gak ada? Di Indonesia itu mahal butuh bensinnya, kalau di Malaysia murah-murah bensinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Bagaimana pandangan orang-orang tentang Islam yang ada di Malaysia. Katanya sangat-sangat berbeda gitu kan dengan apa ya, dengan apa yang ada di negara kita ini. Jom kita simak videonya, let's go. Kenapa ya di Malaysia selalu terdengar suara azan? Malaysia adalah negara yang mayoritasnya beragama Muslim dan mereka menjadikan ini sebagai kekuatan untuk membangun citra sebagai destinasi yang ramah traveler Muslim. Awalnya aku kira ini cuma slogan, tapi yang bikin aku tersentuh, mereka benar-benar mikirin kenyamanan banyak orang, termasuk yang beda keyakinan kayak dan dimanapun aku berjalan, aku selalu dengar suara azan dan warganya terlihat sangat taat soal ibadah, tenang, rapi, dan penuh rasa hormat. Hal yang paling terkesan itu soal kuliner dan ibadah. Makanan halal yang gampang banget kamu temui, dari makanan Tionghoa yang halal sampai makanan lokal dan tempat ibadah juga ada di mana-mana, mau di mall, stasiun, bahkan di tempat wisata sekalipun. Nah, menariknya, Malaysia tetap menonjolkan budayanya, tapi tetap konsisten sebagai destinasi yang ramah untuk traveler Muslim. Menurut aku, ini bukan soal eksklusivitas, justru strategi yang bikin traveler Muslim berasa nyaman dan traveler non-Muslim bisa tetap menikmati keberagaman budaya dan kulinernya. Nah, kalau menurut korang, penting tak konsep untuk wisata ramah Muslim macam ini? Tolong tulis pendapat korang dekat komen ya, aku nak tahu. Oke, jadi apa ya guys ya, slogan daripada Malaysia itu kan maksudnya ya banyak istilahnya wisata religi gitu kan ya. Jadi wisata religi di Malaysia itu sangat-sangat kental sekali, berbeda halnya dengan wisata-wisata yang di negara-negara lain. Kalau memang kayak Turki dan lain sebagainya itu kan sudah oke gitu kan. Nah, maksudnya negara-negara yang istilahnya netral, apa namanya ya, nggak condong ke sini ataupun condong ke sana, tapi lebih kepada apa ya, di Malaysia itu Islam iya gitu kan, terus istilahnya agama-agama lain juga iya, seperti itu. Jadi banyak wisata-wisata yang bagus di sana, terutamanya wisata tentang istilahnya agama ya di sana ya guys ya. Wisata religi lah seperti itu ya guys ya. Jadi semakin istilahnya kita tahu tentang Malaysia, maka semakin kita banyak tahu juga tentang bagaimana istilahnya wisata halal yang ada di Malaysia ini ya guys ya. Keren sih guys ya. Makasih ya komen positifnya. Aku suka orang Indonesia yang berpikir positif. Oke. Memang betul. Terima kasih membuat video positif kepada negara kami. Alhamdulillah, thank you orang kan. Macam ni lah orang yang berpositif, hargai tempat orang. Betul. Yalah. Kalau kita tinggal di Malaysia, kita hargai apa yang ada kat sana kan, macam tu. Tapi kalau kita tinggal dekat negara kita sendiri juga kena menghargai juga kan, macam tu. Di Malaysia, ojek motor atau Gojek itu nggak ada. Oh Kalian penasaran nggak iya. kenapa? Malaysia adalah Kenapa negara ya? dengan mayoritas Muslim yang sangat menjaga adab, sopan santun, dan ajaran agama. Kalau kamu naik motor dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan posisinya kan terlalu dekat tuh, jadi dianggap kurang seksual. Nah, di situ guys, makanya Islam di Malaysia itu agak apa ya, berbeda dengan Islam-Islam negara lain gitu kan. Sangat-sangat kental sekali. Ojek motor aja gak ada di sana guys. Kenapa ojek motor gak ada? Ya karena memang memegang teguh gitu kan. Istilahnya bukan muhrim nih, jangan kayak gitu. Tidak bagus, tidak dicontohkan gitu kan, dan dilarang juga seperti itu ya guys ya. Iyalah. Sini kita bisa belajar, Malaysia bukan hanya yang penting ada transportasi, tapi juga memikirkan nilai agama dan moral. Itu sih yang bikin aku respect. Jadi agama itu dikedepankan gitu loh guys ya. Bukan istilahnya agama itu belakangan. Yang penting ada dulu deh, aplikasi kayak apa kayak
fasilitas dan lain sebagainya, tapi tidak memikirkan tentang agama. Tapi kalau di Malaysia ini agama dulu baru kepentingan seperti itu ya. Keren sih guys ya, perlu kita tiru lah bagaimana Islam di Malaysia ini. Selanjutnya faktor keselamatan. Jalan di Malaysia itu Keselamatan banyak juga. sekali kendaraan melaju dengan cepat, jadi motor untuk angkut penumpang tuh dianggap terlalu beresiko. Berikutnya, transportasi publik di Malaysia itu udah sangat bagus. Aha. Ada LRT, MRT, monorail, Iya bus pun sih. ada. Jadi masyarakat bisa menggunakan transportasi itu. Selanjutnya, aturan transportasi. Di Malaysia, memang jelas motor lebih diarahkan untuk pemakaian pribadi, bukan Oke. untuk jasa angkutan. Yang terakhir, budaya berkendara di Malaysia. Di sini tuh banyak mobil karena harganya relatif terjangkau. Makanya GrabCar mudah didapatkan di mana-mana, lebih nyaman dan aman. Kalau kamu orang Malaysia, setuju tak dengan alasan ini? Ya, di sini ada yang komen juga nih guys ya. Ato nih, Ato. Oh, tuh. Tak ada orang yang nak naik mau ojek di sini, Dek, katanya. Apalagi kalau mobil-mobilnya buruk atau kemana-mana naik mobil sendiri saja. Di rumah ada 10 mobil termasuk kepunyaan anak-anak Ato. Banyak kali itu. Ya, terima kasih memberikan fakta yang betul tentang Malaysia. Teruskan konten-konten yang berfaedah. Ya, bagus lah guys ya. Jadi banyak istilahnya orang-orang Indonesia itu yang aware dan sadar bagaimana istilahnya di Malaysia itu kok banyak istilahnya hal-hal yang tidak ada di Malaysia dan banyak di Indonesia gitu, sehingga mereka tahu oh alasannya seperti ini ya. Jadi mereka itu lebih mengedepankan agama daripada istilahnya kepentingan dulu gitu kan. Nah, dilihat dari situ lah guys ya. Jadi kayak apa ya guys ya, kalau kita tengok itu ojek motor itu kan bukan muhrim seperti itu. Jadi lebih mengutamakan juga keselamatan gitu kan. Wow, gila sih. Keren sih guys ya. Dan coba kita tengok satu lagi ini, katanya di Malaysia ini bisa, tapi sedangkan kita belum bisa katanya. Apa ini ya guys ya? Jom kita simak videonya. Kenapa di Malaysia bisa, sedangkan kita belum bisa? Setelah 8 tahun aku tinggal di Malaysia, aku sadar satu hal. Negara ini serius banget mikirin hal kecil yang ngaruh kehidupan warganya. Dari cara kesehatan sampai pendidikan. Contohnya, di Malaysia, berobat di klinik pemerintah, kamu cuma bayar RM1 atau sekitar 3 atau 4 ribu rupiah di negara kita. Semua orang bisa datang dan dilayani dengan sama, karena di sini sehat itu dianggap hak, bukan kemewahan. Yang kedua, bantuan rumah mesra rakyat. Program bantu keluarga kecil yang ingin punya rumah sendiri. Pemerintah tanggung sebagian besar biayanya, sisanya dicicil dengan ringan. Rumahnya sederhana, tapi layak karena di sini rumah dilihat dari kebutuhan, bukan privilege. Yang ketiga, ada sumbangan tunai Rahman. Bantuan uang tunai langsung ke rekening warga tanpa ribet. Nggak perlu antri, nggak perlu tanda tangan panjang, semuanya tuh serba digital. Bantuan ini kecil, tapi teratur dan ini tuh bikin terasa nyata. Yang bikin aku makin salut, lansia dan penyandang disabilitas juga diperhatiin banget. Fasilitas pabrik yang ramah kursi roda, transportasi aksesibel, bahkan ada tunjangan rutin buat mereka. Di bidang pendidikan pun sama, banyak anak muda yang bisa kuliah dan ikut pelatihan lewat PT-PTN dan MARA. Jadi pendidikan tinggi bukan mimpi yang mahal, tapi peluang nyata. Karena di sini ilmu dianggap jalan keluar dari kemiskinan, bukan buat beban keluarga. Negara ini ngajarin aku, kalau maju tuh nggak harus nunggu. Cukup niat, sistem yang jujur, dan warga yang sadar hidup nyaman itu hasil dari kerjasama. Korang rasa apa yang boleh buat Malaysia jadi tertib macam nih? Tulis dekat komen ya. Oke, jadi menarik guys ya. Belum bisa di tempat kita dan sudah istilahnya ya diterapkan di Malaysia gitu kan. Dan banyak ya istilahnya dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, daripada kesejahteraan rakyatnya gitu kan. Jadi memang abangnya ini menyadarkan kita bahwasannya kenapa sih negara Malaysia itu bisa sedangkan kita tidak. Padahal kita tuh lebih kaya daripada Malaysia. Ya kalau dihitung-hitung dari kekayaan alamnya kita emang lebih kaya. Mungkin konsep dari kejujuran sistem itu sendirilah yang istilahnya bisa merubah ya dari konsep yang sekarang ini ada dengan sistem yang lebih jujur, dengan sistem yang lebih transparan, dengan sistem yang lebih kepada memihak kepada rakyat seperti itu ya. Bukan istilahnya memihak kepada pejabat-pejabat seperti itu ya guys ya. Malaysia penduduknya 31 juta, Indonesia penduduknya 280 juta. Gimana? Nah, ini bagus nih. Betul juga, dua-dua negara ada kelebihan dan cabarannya masing-masing. Jumlah penduduk cuma salah satu faktor yang penting macam mana tiap negara urus potensi rakyatnya supaya sama maju. Ya, tahu. Cina aja gimana dong? Kalau Cina gimana, guys? Menurut kalian ya?
Cina satu partai, Indonesia banyak partai. Oh, itu. Indonesia banyak sogok-sogok katanya. Ini contoh negara susah maju, masih ramai mindset macam nih, mudah cari alasan dan cari jalan. Ah, bener, cari ya alasannya itu aja gitu dari dulu sampai sekarang. Indonesia itu kenapa sih dibanding-bandingkan dengan Malaysia? Kan Malaysia negara kecil bandingkan dengan negara Amerika yang lebih berkelas gitu kan. Cina 1 miliar kok maju, Bang? Aduh, nih kita lihat nih apa nih guys ya. 450 million people in India defecate in open. 51 million people in Indonesia defecate in open. India, Indonesia, nggak gitu juga ya. Maksudnya gimana nih kan? Nggak pantas kita nyontoh Malaysia, Jepang, Taiwan tuh lebih kaya maju di negara kecamatan. Maksudnya lebih kaya maju dari negara kecamatan. Oke, kalau kita dibilang ya guys ya, Malaysia itu 31 juta dan kita 281 juta. Di antara itu istilahnya berapa persennya kah istilahnya orang kita itu yang susah dan orang yang senang, orang yang kaya raya gitu guys ya. Maksudnya negara Cina aja itu bisa lah untuk jadi panutan kita gitu kan. Nggak harus ke Malaysia, jadi panutan kita di sana gitu kan. Cuman kan ini komentar ataupun pendapat dari Abang Jun for sure ya kan. For sure ya gitulah guys ya, Abang Jun gitu kan. Yang mana dia itu tinggal di Malaysia dan mendapati ataupun menyaksikan ya apa-apa yang ada di Malaysia dan mengatakan bahwasanya hal kecil saja di tempat kita nggak bisa, sedangkan di Malaysia bisa. Loh, kan? Belum hal besarnya yang diungkapkan. Kalau hal besarnya mungkin lebih parah kita ataupun lebih susah kita untuk melakukannya seperti itu ya guys ya. Ya begitulah. Tapi setidaknya istilahnya kalau kita ada bantuan tepat sasaran itu yang paling penting sih menurutku ya. Perginya Malaysia kan, masa di bensin kita pergi bayar dulu guys, di dalam kan di konternya kan baru kita isi kan. Katanya tak boleh langsung bayar sama orangnya. Keren betul. Kalau di Indonesia mana ada kita langsung bayar sama orangnya kan. Mantap betul loh Malaysia guys. Nah hati-hati nah guys, kayak gini guys isinya guys. Nah mantap betul guys. Guys, canggih betul guys. Nah hati Malaysia canggih betul daripada Indonesia guys. Tuh kalau di Indonesia mana ada cara belinya begitu. Kalau ini aneh-aneh juga tapi bagus kayak gitu. Kalau bayar dulu baru kita isi safety slab isi sendiri katanya. Di sini juga murah-murah juga bensinnya. Kalau di Indonesia itu mahal betul bensinnya. Kalau di Malaysia murah-murah bensinnya. Iya, murah-murah bensinnya, tingginya. Dia puji kan dia Perli. Perli itu kayak mengejek mungkin ya lebih tepatnya ke situ. Mengejek kah atau apa nyindir, nyindir. Mana boleh main HP di stasiun minyak. Kayaknya dia pakai kamera, Bang. Bukan warga asing, kena warna hijau ke? Sorry tanya. Tak tahulah. Maksudnya ya mungkin yang drive itu orang ini guys, orang apa namanya orang Melayu gitu kan, kawannya dia gitu kan, dan dia buat kontennya di situ dan memang iya sih ya kan, self service gitu di Surabaya di tol mana itu di tol mau balik Surabaya ke Solo itu ada self service dan juga istilahnya self service itu bagus sih guys kalau menurut saya jadi isi sendiri ini sendiri gitu kan. Tapi karena kita sudah biasa dilayani ya kan, maka lebih enak dibayar habis itu diisiin. Itulah kita guys ya. Aduh. Dan ya, kalau istilahnya masalah harga bensin ya tidak bisa diragukan lagi karena memang harga bensin itu di sana sama di sini jauh banget dan juga kualitasnya juga jauh gitu kan ya. Upin Ipin tinggal di mana? Do you know Upin Ipin? I know. Oh, you know. Ya, I'm YouTuber terkenal 4 juta subscriber. Do you know? No. Do you know him? Oh, famous. Oh, famous di Indonesia Bang Denny. Tapi kayaknya banyak orang Malaysia yang juga istilahnya tahu apa Bang Denny Smart Boy ya. The president I know you. YouTuber. I have 4 channel. Give me good food. Gratis ya. Pamer ceritanya. Oke ya. Saya makan nasi. Oh, I don't know.
Sekarang liatin Instagram bang. Verify. It's famous. Oh, Aing nggak peduli kan. Aing cuma kerja anjing. Guys. Good. Liming. Nanti kalau lu ke Penang cari link-linknya. Oke. OM tuh Kak Konoha dia bukan Malaysia. Iya, kalau 4M di Malaysia itu memang terkenal banget, guys. Wah, Bang Denny di Penang ya kan. Ini tempatku, Bang Denny. Oke, sekarang di mana Bang? Saya ada DM dari Instagram. Waduh, mantap ya. Jadi banyak juga artis-artis yang ke Malaysia dan menikmati di sana ya, guys ya. Like that lah. Dan kita boleh tahu bagaimana istilahnya banyak orang Indonesia yang ke Malaysia dan mereka senang di sana, mereka istilahnya menyebarkan positif ya, hal-hal positif terutama tentang bagaimana wisata-wisata halal, wisata-wisata religi di sana yang sangat-sangat bagus sekali. Dan juga istilahnya ternyata Malaysia itu lebih mengedepankan Islamnya, hukum Islamnya gitu, pandangan Islamnya daripada istilahnya kepentingan-kepentingan yang lainnya seperti itu ya guys ya. Jadi itu merupakan sebuah keunggulan ataupun hal yang wajib kita istilahnya banggakan juga, karena serumpun kita ini lebih mengedepan sama kayak Aceh lah guys ya. Aceh juga istilahnya lebih mengedepankan ke situ. Dan itu ketika istilahnya sebuah negara ataupun ya pemerintahan yang istilahnya mengedepankan Islam terlebih dahulu, maka di situ akan ada kemakmuran pastinya seperti itu. Buktinya istilahnya rakyat Malaysia itu lebih makmur daripada orang-orang yang istilahnya di Indonesia gitu loh guys ya. Jadi Islam itu membawa kita kepada kemakmuran, kejayaan ya, dengan istilahnya konsep hukum yang jelas. Sedangkan istilahnya kadang ada kebijakan-kebijakan hukum dari pemerintah kita yang berat sebelah dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ya menyebarkan kebaikan, untuk senantiasa adil seadil-adilnya seperti itu ya. Dan kalau udah negara mengatakan istilahnya dia istilahnya berkomitmen dengan ajaran-ajaran agama Islam, maka di situ negaranya pasti aman, damai, tentram, dan mau bangsa apapun yang ada di dalam negara itu pasti ya mereka akan nyaman di sana seperti itu ya. Kalau kita tengok di Malaysia banyak kaum ya, ada Cina, Melayu ya, Tionghoa, Tionghoa ya, Cina ya kan. Terus istilahnya Tamil dan lain sebagainya, di sana mereka aman-aman saja, mereka bisa berbisnis dan lain sebagainya. Sama halnya di Indonesia juga. Cuman di Indonesia ini hukumnya itu masih perlu dipertanyakan, dan sertifikat halal kita juga dipertanyakan karena banyak istilahnya yang lolos ya daripada makanan-makanan yang non halal seperti itu guys ya. Berbeda halnya di Malaysia yang sangat kuat. Nah itu mungkin kalau kita tengok bagaimana kekuatan Islam yang ada di Malaysia itu sesuai dengan pendapat daripada orang-orang yang tinggal di sana gitu loh guys ya. Oke, itu dulu. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.